Cerita lagi kisah perjalanan hidup seorang anak manusia ya. Kisah perjalanan hidup seorang anak manusia tuh menarik. Setiap dari kita punya cerita. Setiap dari kita punya kisah perjalanan hidup. Dan semuanya pasti unik. Karena kita diciptakan unik. Kita diciptakan berbeda satu dengan lainnya. Tidak ada yang sama. Walaupun kita lahir dari kandungan yang sama, dari ibu bapak yang sama, tapi kita pasti berbeda. Wajah boleh mirip, tapi kita punya karakter yang berbeda. Hati, perasaan, pikiran yang berbeda. Nah, hari ini aku mau cerita perjalanan hidup seorang anak manusia yang suka membaca firman Tuhan. Jadi ada seorang murtadin, dia rajin banget baca firman Tuhan. Kenapa? Itu hal baru bagi dia, yang menyenangkan banget katanya membaca firman Tuhan itu. Jadi dia kepo, dari kitab Kejadian itu dibaca terus gitu. Sampai kalau dia pulang kerja malam, baca Alkitab sampai dia tertidur. Besok dia ulang lagi, kalau dia tertidur di pasal yang itu, dia ulang lagi di situ. Dan dia mau merenungkan, apa sih maksudnya Tuhan? Apa sih maksud firman Tuhan ini? Keren dia. Saya membimbing dia dan senang saya melihat satu kesukaannya itu membaca firman Tuhan. Jadi kalau ada orang yang bilang harus merenungkan firman Tuhan, tidak perlu baca firman Tuhan. Hello. Baca firman, bagaimana kita bisa merenungkan firman Tuhan kalau kita tidak membaca firman Tuhan? Otak kita bukan komputer yang menghafal dari Kejadian 1 sampai di Wahyu. Orang Kristen tuh nggak ada yang hafal Alkitab, itu nggak ada. Dari Kejadian sampai, tapi tidak direnungkan, tidak menjadi pelaku firman. Orang Kristen nggak kayak gitu. Orang Kristen tuh nggak perlu hafal dari Kejadian sampai Wahyu, nggak. Tapi ada pasal-pasal, ayat-ayat tertentu yang pasti semua orang juga hafal. Tuh ayat-ayat andalan dalam hidupnya dia, pasti dia hafal. Jadi kalau dibilangin, aku sebel banget baca Alkitab, disuruh baca Alkitab paling sebel. Waduh, baca Alkitab tuh sangat menyenangkan kok. Karena di situ Tuhan berbicara sama kita. Kadang-kadang kalau saya ya secara pribadi, kalau saya ya punya masalah, kemudian saya baca firman Tuhan gitu ya. Tuh ada Tuhan berbicara kepada saya melalui firman-Nya. Saya punya pergumulan gitu. Di situ saya dapat kekuatan. Ada kekuatan kalau saya membaca firman itu. Begitu juga kalau saya melakukan kesalahan, Tuhan menegur juga di firman. Saya dapat gitu. Oh, ini aku salah. Aku nggak boleh kayak begini. Aku harusnya kayak begini. Ampuni aku Tuhan. Begitu juga dengan anak tadi itu, yang kesukaannya baca firman Tuhan. Dan saya juga membentuk grup-grup gitu, yang mana grup-grup itu ada hostnya, ada host yang menuntun setiap hari. Kalau sampai malam ada yang belum membaca, host pasti japri lah. Kenapa belum baca? Ada apa? Oh, nggak ada apa-apa. Ya udah, kalau nggak ada apa-apa, baca dong. Aku tunggu sekarang ya, aku mau closing. Itulah pentingnya ada kita bergabung dalam grup baca Alkitab, supaya kita rajin membaca Alkitab setiap hari. Karena kebanyakan orang itu Alkitab disimpan di atas lemari, tidak pernah dibaca, tidak pernah dibuka dibaca, itu nggak pernah. Eman-eman banget kalau kayak begitu kan.
tidak membaca firman Tuhan. Sayang banget. Firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang di jalanku. Kita itu manusia nggak mungkin bisa berjalan dalam kehidupan ini tanpa firman Tuhan, tanpa pelita, penerang dalam kehidupan kita, dalam setiap langkah hidup kita tuh kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Walaupun uang banyak, tapi tidak disertai Tuhan, sia-sia yang kamu dapat. Kenapa? Tidak menjadi berkat uang itu. Walaupun uang banyak, tapi tidak berkenan kelakuan kehidupan kita secara pribadi, tidak menyenangkan hati Tuhan, percuma. Uang itu akan habis dengan begitu aja. Firman Tuhan juga menjadi penghibur di kala duka. Firman Tuhan itu penguat di saat mengalami problem yang besar, masalah, pergumulan yang berat. Firman Tuhan juga peneguh iman kita ketika kita terjatuh dalam kelemahan kita. Firman Tuhan tuh everything for me. Tidak ada yang bisa mengalahkan posisi dia dalam hidupku saat ini. Hanya Tuhan yang aku butuhkan. Dalam pelayanan ini butuh Tuhan, benar-benar butuh Tuhan. Karena hanya Dia yang bisa jadi andalan. Kita butuh, misalnya kita butuh uang. Pergumulan saya itu butuh uang untuk penyelesaian pembangunan gereja. Kemudian di dalam diakonia, membantu memberi sembako buat para lansia, janda-janda tua, ataupun bapak-bapak yang orang tua yang sudah hidup sendirian dan tidak mampu untuk mencari nafkah. Ya hanya Tuhan yang jadi andalan. Saya tidak pernah bisa memaksa orang untuk memberkati pelayanan ini juga. Karena itu Tuhan yang gerakan hatinya orang untuk memberi, untuk memberkati pelayanan ini. Saya juga tidak bisa bersandar berharap pada manusia. Sama Tuhan aja lah. Biar Tuhan yang menggerakkan hati orang. Kalau pelayanan di kota mungkin banyak uang. Tapi kalau kita di dusun-dusun kayak begini, aduh, kasihan. Benar-benar kesulitan. Tapi saya tuh selalu mau mengandalkan Tuhan. Saya percaya Tuhan yang akan menolong. Tidak ada pribadi lain yang bisa menolong kita dalam pelayanan ini. Hanya Tuhan yang menjadi andalan. Dan ketika Tuhan yang mengutus aku percaya banget bahwa Tuhan berdiri di hadapanku, Tuhan yang buka jalan bagiku. Semuanya akan bisa diselesaikan bersama Dia. Bersama Dia yang mengutus aku untuk melakukan ini. Ada banyak orang yang bilang, harusnya di usianya aku ini sudah santai, kumpul sama cucu, bermain sama cucu-cucu, atau jalan piknik ke
kemana, wisata kemana gitu ya, menikmati hidup. Tapi itu bukan passion saya di situ. Passion saya melayani Tuhan. Itu yang perbedaannya di situ. Saya tidak bisa diam di rumah ketika saya mendengar, oh ini ada kejadian, ada yang sakit, atau ini ada yang membutuhkan ini itu. Saya nggak tega. Pasti saya keluar. Karena firman Tuhan kan bilang kita harus merenungkan, tapi bukan cuma merenungkan, menjadi pelaku firman. Kita hafal banyak ayat, tapi hidup kita nggak benar di mata Tuhan, gimana tuh? Berguna, hidup kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Jadi pelaku firman. Hidup harus jadi berkat. Jangan lupa, kalau kamu yang mengaku orang Kristen tapi nggak baca Alkitab, ayo mulailah membaca Alkitab. Mulailah, mungkin satu hari satu pasal. Oke, lakukanlah. Baca dan renungkan baik-baik firman Tuhan itu. Karena firman Tuhan itu sungguh-sungguh nyata loh dalam kehidupan kita. Dan tidak pernah lengkang dimakan waktu. Firman Tuhan tuh ya dan amin, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, selalu up to date, tidak pernah berubah. Manusia, kehidupan kita boleh berubah menjadi manusia yang modern, tapi Alkitab itu up to date, dulu, sekarang, sampai selamanya, up to date. Mulailah membaca kalau kamu belum biasa membaca. Kalau kamu mau dibimbing dalam grup saya, kamu bisa hubungi aku 081 225 198 945. Ayo baca Alkitab bersama. Sangat menyenangkan ketika kita sudah melapor, kita sudah membaca dan melapor, kemudian hostnya memberi reward buat kita. Wow, keren. Wah, aku udah bisa membaca satu pasal. Dan itu renungkan, apa maksud Tuhan di dalam firman itu? Apakah ada perintah? Apakah ada teguran? Ataukah mungkin ada janji Tuhan di dalam firman itu? Lakukanlah. Karena nggak mungkin kamu baca firman Tuhan tapi Tuhan nggak kasih apa-apa. Kecuali ya bacaannya di imamat itu yang ada ukuran bait Allah dan lain-lainnya, itu mungkin tidak. Tapi dalam firman Tuhan yang lain itu pasti ada janji, teguran, ataupun belajarlah mulai membaca Alkitab. Setiap hari itu kita
kita nggak mungkin bisa melewati kehidupan kita tanpa firman Tuhan. Tanpa Tuhan kita nggak mungkin bisa melewati dengan baik. Kita nggak mungkin doing well kalau tanpa Tuhan dalam hidup kita. Kita butuh Tuhan. Setiap hari, setiap saat kita butuh Tuhan. Jangan kamu kejar dunia, kemilaunya dunia yang tidak ada apa-apanya. Ketika kita dipanggil pulang, kita tidak berdaya dan tidak bisa membawa apapun. Jadi jangan kejar dunia. Kejar Dia yang mematikan kamu, tetapi Dia membangkitkan kamu lagi. Hanya Dia yang mampu melakukan itu. Cari Dia selagi Dia masih bisa kamu cari. Jangan kamu cari Dia di saat kamu sudah tidak berdaya, napas sudah di sini, baru mencari Dia. Percuma. Tuhan memberikan kita kesempatan dalam hidup ini panjang loh, puluhan tahun untuk hidup. Carilah Dia. Jangan cari kesenangan dunia belaka. Karena dunia ini akan kita tinggalkan. Maukah kamu belajar mengenal Dia? Aku mau membimbing kamu, tapi harus patuh. Setiap hari membaca firman Tuhan. Patuh dengan nasihat saya. Saya mau membimbing. Ceritanya beberapa tahun, 2-3 tahun lalu lah, sudah COVID ini lah. Ada grup-grup setan, grup yang menyembah setan. Itu ada loh. Ya mereka tuh penyembah Lucifer. Dia bilang Lucifer tuh baik apa? Pret, dari mana Lucifer baik? Dia terusir dari surga. Dia bukan siapa-siapa. Dia sama kamu tuh, saya bilang gitu sama orang itu. Dia sama kamu tuh tunggu waktu Tuhan masuk dalam api neraka yang abadi. Baru kamu tahu. Kamu tuh dibodoh-bodohin Lucifer. Dia bujukin aku. Bujuk aku supaya aku menyangkal Yesus Kristus dan menjadi pengikut Lucifer. Wow, sorry lah ya. Itu nggak mungkin aku lakukan. Karena ada perjumpaan secara khusus, pribadi. Yesus dengan aku. Yang membuat aku tidak akan meninggalkan Yesus. Aku mengalami Dia banget. Banyak sekali kesaksianku dengan Tuhan Yesus. Itu yang membuat aku bisa seperti ini. Karena aku mengalami Dia. Orang yang mau mati di depan aku beberapa kali dihidupkan Tuhan. Aku sakit yang harus operasi. Aku tidak operasi sampai hari ini. Semua karena Tuhan Yesus. Kurang apa lagi kebaikan Tuhan sama aku. Tuhan terlalu baik. Aku tidak mungkin meninggalkan Dia. Dan sebanyak wujud nyatanya itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu kan, Tuhan Yesus itu kan itu firman Tuhan. Jadi
pokoknya kita tuh baca firman Tuhan lah. Oke, rajin baca firman Tuhan ya. Gemar baca firman Tuhan. Gemar baca Alkitab. Oke, kita jumpa di lain waktu lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.